Innal ladzina yasta'dzirunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih. Fa idza sta'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzal liman syi'ta minhum wastaghfir lahumullah. Innallaha ghafurur rahim. Innamal mu'minuna angin pesine ute wong mukmin sing tenanan, sing sejati, sing sempurna. Wong mukmin tenanan iku alladzina wong akeh amanu kang iman sapa ladzina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Wa idza kanu lan nalikane ana sapa al mukminun ma'ahu sertane rasul, ai rasul tegese sertane rasul. Ketika orang mukmin bersama rasul ala amrin ing atase perkara jami'in kang bebarengan. Cara sakniki urusan bersama ka khutbatul Jum'ati kaya dene khutbah Jum'ah. Lam yadzabu mongko ora padha bubaran sapa alladzina amanu. Ora ninggalno nabi dhewean li uru di uzrin krana anyar tekane uzur. Anyar tekane barang sing dadi uzur lahum kedhe mukminin. Hatta yastadzinu sehingga njaluk izin sapa al mukminun hu ing nabi. Innal ladina sa'tamna wong akeh yastadziruna kang njaluk izin sapa ladina ka ing sira Muhammad ulaika. Utai mengkono-mengkono ladina iku aladina wong akeh yu'minuna kang padha iman sapa ladina billahi lan Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Allah itu kalau bikin masalah itu sudah nyiapkan obatnya, itu pasti. Dulu Nabi punya tantangan sendiri. Agama ini pernah ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Munawir, ditinggal Wali Maksum, ditinggal Mbah Abdul Qadir, tetap jalan. Padahal yang teruskan ya orang-orang yang jelas seperti ini. Kalau turus pesantren yang paling melanggar ya bosan jadi kiai ingin jadi profesor, bukan kita. Yang bosan itu tidak kita, yang sudah ganti gelar itu. Tapi kita ya tidak apa-apa. Jadi nggak usah dijaga, terus itu biasa saja. Jadi biasa saja. Menurut saya zaman itu biasa saja. Jadi Allah itu kalau bikin masalah itu ya bikin solusinya. Itu sudah min sunnatillah. Jadi saya tuh udah pernah mikir betul. Saya tuh nggak pernah mikir agama ini nanti kayak apa enggak. Selain saya tahu Allah yang akan menjaga agama ini, dipikir gak dipikir. Memang kalau zaman lebih buruk ketimbang kemarin itu sudah nasihat Nabi. Ma min yaumin illa ba'dahu syarrun minhu. Nah ini karena materinya sanad, mungkin ini spesifikasi saya. Saya mohon sanad itu ditulis tapi tidak diimani. Jadi yang ditulis itu hanya sebagai perangkat mudawwan. Karena kalau sampean imani itu bahaya karena nanti tidak hadits tawatur. Makanya kritiknya para ahli hadis terhadap sanadu ahli qiraah, misalnya jenengan dari Gus Najib, dari Mbak Abdul Qadir atau dari Mbak Arwani, kemudian Mbak Munawir, kemudian Syekh Yusuf Ad-Dimyati, terus Syekh Sa'id Antar misalnya sampai Syekh Haruni dan seterusnya. Itu kan hanya menyebut satu orang. Ini harus dicatat. Padahal sanad khususnya Quran itu lafadznya harus mutawatir. Kaifiyatul ada juga harus mutawatir. Jadi harus riwayatu jam'in an jam'in la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Makanya kalau ngaji sanad itu harus bersamaan dengan itu kita katakan bahwa menyebut Mbah Munawir itu fardun min afrodil am. Karena kalau enggak berarti sanad kamu menjadi ahadi. Kita tahu kan hadis riwayat ahadi itu masalah. Masalah apa enggak? Masalah. Hadis itu yang keren, yang mutawatir. Padahal Quran itu fauqal hadis. Makanya saya bilang sanad itu ditulis tapi tidak usah diimani. Kalau itu tok. Ya harus diimani kalau itu sebagai jam'un an jam'in. Kebetulan tahunya itu lewat grup. Jadi kita cara berpikir ya, sebetulnya semua Quran itu riwayat jam'in an jam'in dari kelompok besar ke kelompok besar. Kebetulan tahu kita dari satu orang, misalnya Mbak Munawir atau Mbak Arwani atau Gus Najib atau Mbak Arwani dan sebagainya. Saya itu punya bapak, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Mereka ya pantangan malah, makanya itu sirinya. Kenapa kadang-kadang kiai dimintai sanad itu nggak mau. Tapi kalau sudah ahlinya, nggak minta pun dikasih. Itu dulu tradisi ulama dulu gitu. Sufyan Ats-Tsauri kalau dimintain sanad santrinya, bilang gini, sudah kamu pulang saja. Kalau saya sudah tahu kamu benar, saya datang ke kamu, kasih sanad. Saya yang datang ke kamu, tak kasih sanad. Saya itu punya sanad ya, baru-baru. Saya bangun mendekati wafat, baru dikasih. Karena nunggu tadi, nunggu kelayakan. Kalau tahu-tahu minta sanad, kan gaya-gayanan kok. Terus dicetak di figura. Terus seakan-akan legal jadi muridnya Gus Najib, itu aneh. Saya ulang lagi ya, jadi kita harus ngadepi satu hukumnya Allah. Sanadul Quran itu harus mutawatir. Malah mutawatirnya riwayat jam'in an
jam'in sing la yumkinu tawatuhum alal kadzib. Jika kita nyaman, misalnya kita mau tidak mau menyebut setelah hafaz, itu kita hanya menyebut Asim. Setelah Asim paling banter kita menyebut hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami, Abi Abdillah Abdurrahman As-Sulami. Ada yang nulis Abi Abdurrahman Habib As-Sulami. Itu di harokatnya kitab, itu ada yang nulis Subhan. Oh yang benar, oh enggak, yang benar itu bacanya Habib. Habib itu Sulami, itu ikut marga Robi'ah. Itu kemudian ditulis gurunya hanya dua, yaitu Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubesh. Setelah Zirin bin Hubesh, sahabat yang ditulis itu hanya Utsman, Ali, Ubay bin Ka'ab. Ya, Utsman, Ali, dan Ubay bin Ka'ab. Sama Zaid bin Sabit. Hanya 4. Sekarang kita teliti, betapa bahayanya itu. Bahayanya begini. Zaid bin Sabit itu orang Ansor. Artinya kalau orang Ansor itu tidak menangi periode Makkiyah. Bagaimana dia bisa meriwayatkan semua Quran sementara dia Ansoriun yang notabene hanya mengenal surat-surat apa? Madaniyah, sementara ayat Makkiyah atau surat Makkiyah itu bawahnya. Dan Ubay bin Ka'ab sendiri itu ngajinya itu tidak banyak. Karena dia harus ngaji sama Abu Bakar, Umar. Dan dulu nggak mungkin setoran kayak sekarang 30 juz karena masuhulun semua orang. Sehingga kita harus pastikan zikru fardin min afrodir ruwat atau zikru ahadin min afadir ruwat adalah implementasi dari riwayat jam'in an jam'in. Karena ini untuk menjaga status Quran harus mutawatir. Kalian jangan ngawur, itu bahaya sekali. Saya punya banyak tulisan tentang itu. Dan karena kalau berupa tulisan itu biasanya terus jadi konsumsi akademik. Tinggal seminar terus narasumber untuk duit macam-macam itu. Itu makanya saya tidak mau. Saya itu suka ngaji alami. Sehingga kalau betul saya dikatakan viral itu saya tidak mikir, viral tidak mikir. Saya ini sudah cocokan sama Gus Dur mau daftar wali. Syaratnya wali itu nggak peduli dengan makhluk. Kalau saya peduli berarti terdegradasi nanti. Sudah cocokan sama Gus Dur, terus saya daftar wali. Angel terus sekarang yang peminatnya ada banyak. Terus, nah zaman akhir itu peminatnya jadi rektor tadi. Jadi ini nanti dicek saja. Nah dulu mana saya dengan Gus Dur. Karena buyut-buyut saya itu ya sepuh, sama sepuhnya sama buyut. Karena buyut saya kandung itu diantara namanya ada Mbak Maksum. Mbak Maksum itu bin Soleh. Mbak Soleh buyut saya kandung itu, gurunya Mbak Soleh Darat. Jadi buyut-buyut saya juga kasepuan. Terus ini juga kasepuan, jadi adu kasepuan. Yang jelas itu entah menang mana tidak tahu. Sing wani rokok berarti menang. Karena berarti berani tidak sopan. Tapi bisa saja menang saya karena legowo. Tadi pamit saya, Gus saya rokok boleh-boleh. Jadi dia lebih keren karena nggak sopan, saya keren karena jembarati. Berarti setingkat lah kira-kira gitu setingkat. Kalau Gus Hamid karuan pernah palik ya, nggak perlu sopan sama Gus Dar memang ini kan paliknya. Saya teruskan ya. Jadi anak-anak alumni Al-Munawwir ini yang dimaui apa lanya Qur'annya, apa tadi dakwah tadi tafakur. Saya juga nggak paham yang dimaksud Pak Mustaqim itu. Karena apa ya? Ilmu itu ditulis itu sebenarnya berdasar minatnya penulis, bukan berdasar kehendak Allah. Buktinya gini, sebelum ada metodologi penyebaran agama, itu agama sudah jalan. Ditinggal Nabi Wali Songo agama sudah jalan. Penulis berdisertasi dokter enak, harusnya gini. Zaman rong nulis mbok tulis, agama wis mlaku. Sebetulnya orang nulis itu kan untuk gelar doktoral, untuk kenaikan pangkat. Mana ada kiai-kiai itu menjadi pintar karena tulisan para dokter? Nggak ada. Agama ini sudah jalan sama panduan para penulis dokter-dokter itu. Dulu mana ayo mereka dakwah sama panduan tulisannya? Dulu mana? Dulu dakwahnya. Terus itu dianalisis. Oh, terus analisis jadi disertasi. Makanya saya tuh jarang diundang orang mau kalau nggak pernah sepuh. Cuma sial saya yang pernah sepuh ternyata banyak. Akhirnya saya itu bikin kaidah agak salah dulu. Saya mau diundang hanya yang pernah sepuh. Ternyata yang pernah sepuh itu banyak. Ya, kemarin saya datang di hallnya Ki As'ad, terus dia datang di hallnya Pak Hamid. Nah, nambah saya kandung itu sepupu sama Pak Hamid Pasuruan. Saya buyut-buyut saya itu orang Lasem sama orang Kudus. Sebenarnya kalau saya mau nakalan, itu pakai buyut saya tertua itu, tapi kayaknya enggak. Nanti mereka malah ngedu Nabi Adam malah selesai. Karena kalau saya pakai buyut saya yang Mbah Soleh itu, yang gurunya Mbah Soleh Darat itu, nanti sampean pakai Nabi Adam, bisa tuntas saya. Meskipun saya mungkin lewat Qabil atau lewat Habil, nanti cocokkan lagi. Jangan-jangan jenengan yang lewat Qabil, saya Habil. Malah panjang lagi, nggak tahu aktenya juga nggak.
Kira-kira kan delok potongan deh. Kalau yang alim kayaknya pantasnya lewat habil. Kalau yang enggak alim ya pantasnya lewat enggak tahu saya. Campuran ya kombinasi. Coba kalau kamu jadi saya, pusingnya bukan main. Untuk daftar wali itu pusingnya bukan main. Harus melalui, karena saya tidak ingin jadi wali lewat jalur sabar, ingin jalur alim itu mah agak berat. Jadi wali itu ya fakir sabar ya wali. Dan itu ya berat juga. Fakir itu kan ya berat. Bojo ngamuk, tonggo ora percaya. Tapi saya tidak ingin lewat jalur itu, repot. Diutang tonggo ditagih repot. Terus kedua jalur bojo judes itu ya repot lagi. Kan dulu ada wali bojone judes jadi wali. Bareng bojone apian enggak jadi wali. Masyhur itu di Ubud dulu ada orang wali. Dia ke hutan, temannya datang. Mana suami kamu? Wah, nyari kayu di hutan. Memang enggak punya pekerjaan lain. Semoga dimakan macan. Orang suami enggak jelas. Mulai dulu profesinya hanya cari kayu. Datang itu kayunya seonggok itu di bawah harimau. Terus keramat. Suatu saat cerai. Terus temannya tadi datang. Gimana suami kamu? Nyari kayu di hutan. Doain selamat, kasihan. Mulai dulu pulang dipikul. Terus ditanya, loh kenapa kamu sekarang kamu pikul tidak pakai harimau? Semenjak istri saya solihah, saya ada wali. Itu juga pilihan ya. Jadi pilihan kedua itu, ini kamu ingin daftar mana? Fakir sabar, fakir sudah fakir, istrinya judes itu juga. Terus ketiga itu jalur alim. Atau bisa saja alim itu jalur pertama, tapi kan ya harus ngerti sorot, nahwu, iqlal. Saya sampai sekarang masih belajar iqlal sampai sekarang. Ya gak kebayang kan? Tapi begini ya, Quran itu al-mira fil Quran kufrun ya, atau al-jidal fil Quran kufrun. Ya, ada dua riwayat. Memperdebatkan Quran itu kafir. Nah, awal debat itu karena Quran dianalisis. Sehingga karena dianalisis ini sebetulnya yang masuk itu analisisnya apa? Para analis, bukan haqiqatul ilm. Misalnya gini, para dosen atau para peneliti itu harus pernah jadi wali. 2 menit saja, usah lama-lama. Karena grup wali juga gak terima kalau ini jadi wali lama-lama. Karena ada aturannya. Kalau dalam istilah Syaikhul Qadir Al-Jilani, fasalab tuhalah. Kalau orang wali gak layak, gredel katanya gitu. Misalnya begini, ada kiai yang milih zuhud, cuek terhadap perubahan zaman. Sebetulnya orang analis akan bilang itu cuek, tidak peduli dengan sekelilingnya. Tapi di dunia wali, orang cuek itu mutawakil ala Allah. Makanya dalam kitab hikam da'id tadbir fama qoma bi ghair la tukim bihi nafsa. Sudah kamu tidak usah mikir dunia. Ini sudah ada al-mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mikir enggak ikut punya kok kamu pikir. Hidayah milik Allah, rezeki milik Allah. Kamu pikir enggak melok duwe kok pikir. Sehingga ketika dianalisis ini orang yang cuek, anti sosial atau tidak punya kesolehan sosial kalau mereka ngamati orang-orang soleh yang tertutup itu. Padahal ini adalah orang yang dekat Allah. Karena sudah makomnya makom apa? Tajrid. Tapi dianalisis meninggalkan apa? Sosial. Lah yang pro sosial, misalnya yang dosen, yang ceramah di mana-mana, dianggap peduli sosial. Jangan-jangan peduli nasibnya sendiri. Karena ya ada untungnya gitu. Makanya seperti ini kalau nuruti begitu-begitu itu tidak ada selesainya. Maka kita harus ngomong sesuai hakikatul amr. Bahwa anak abdun soro fakhri dimna fakri. Jadi kita ini selalu hambanya Allah. Yang menjadi kebanggaan kita adalah mulazamatul fakhr, bahwa kita selalu butuh Allah, baik diucapkan maupun tidak. Dan itu ilmunya para wali. Jadi khawatir saya kalau alumni-alumni Al-Munawwir ini menjadi korban analisa para analis yang belum pernah jadi wali. Itu biasanya metodenya Masya Allah. Misalnya metode hafalan cepat. Indonesia itu Islamnya moderat. Terus kita cari dari kelompok 73 ini mana yang moderat. Apalagi Islam Nusantara ini kelompok keberapa lagi kan, terus bingung secara referensi. Nggak apa-apa kita jadikan hiburan istilah Islam Nusantara, Islam moderat, Islam ekstremis, Islam jadikan hiburan. Tapi tidak merubah ilmu kita yang mau rusak dari Rasulullah SAW, yaitu bahwa umat ini hanya terbagi 73. Itu ada riwayat mengatakan 72 masalah yang satu benar. Tapi ada riwayat kebalikannya. 72 itu benar, yang satu salah. Itu di dunia ilmu hadis diperdebatkan kuat mana riwayat itu. Tapi karena kita ini terlalu mengkonsumsi orang yang enggak ahlinya, ya sudah sepihak tadi kita hanya menguatkan riwayat yang 72 masalah, yang satu benarin. Tapi pertanyaannya, kuat mana dua riwayat itu? Kita yang ahli sunnah itu baca beberapa teks hadis, itu banyak ahli hadis yang mendukung dua-duanya. Nah, padahal logikanya secara ilmu wal hadis idza tatarraqahul ihtimal saqata anul istidlal, ya kalau ihtimalnya banyak ya sudah enggak usah dipakai
nggak usah dipakai dalil. Tapi kan kita ndak etis ya, karena guru-guru kita juga pakai dalil itu. Tapi sebetulnya di sarah-sarah itu dijelaskan. Apalagi di kitabnya Habib Muhammad bin Abdillah Al-Haddar, mertuanya Habib Zain bin Smith, juga mertuanya Habib Umar Hafid. Beliau termasuk orang yang setuju 72 itu benar, yang satu yang masalah. Ketika ditanya siapa itu Az-Zanadiqah, orang-orang yang zintik. Yang satu kebalikannya 72 masalah, yang satu benar, siapa itu Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kamu mau neliti secara serius, lafaz-lafaz seperti itu polanya sama. Semua ilmu ada pola seperti itu. Misalnya di Quran ada istilah fiyau mingkana migdaruhu khamsina alfasan. Ada istilah lagi ka'alfisanatim mimma ta'udun. Itu kan hitungannya beda jauh. Yang satu 1000 tahun, yang satu hanya 50 khamsina alfasana, 50 ribu tahun. Ngitungnya gimana? Ngitungnya gampang saja kalau kita tidak punya tradisi menganalisis. Ketika Abdul bin Abbas ditanya, lalu ka'alfisanatin maknanya apa? Khamsina alfasana maknanya apa? Ya yaumun aradahu, wah itu hari yang dikehendaki Allah. Kamu tidak perlu tahu. Memangnya kalau kamu tahu terus mau apa? Itu kan memang satu ilmu. Karena dulu orang itu tidak perlu istighfar bima la ya'nihi, tidak perlu sibuk dengan sesuatu yang tidak perlu tahu. Malah orang dulu itu punya jargon wa inna minal ilmi la jahlan. Sebagian ilmu itu jadi bodoh. Misalnya gini, saya tadi kenalan sama Pak Mustaqim, saya tidak akan tanya bapaknya siapa, mbaknya siapa. Karena itu tidak penting bagi saya. Yang penting saya itu nyari ilmu yang menjadikan saya diridani Allah. Sehingga orang dulu itu kalau kenalan itu gak pernah tanya. Karena dianggap gak penting. Itu makam sama. Kamu tahu 100 tahun itu apa, atau 50 tahun itu apa, 1000 tahun apa. Itu gak penting. Wasal amma yurdika. Kamu tanya apa yang menjadi ridhonya Allah tahu. Sehingga ketika orang dulu cuek. Mau kenalan kok gak ditanya bapaknya asalnya mana. Mereka itu apa ya, konsisten dengan konstitusi min husni islamil mar'i tarkuhu malah ini. Tapi para analis, wah ini tidak familiar, kenalan kok dingin-dingin saja. Orangnya dingin, pasif. Ini tidak pasif, ini tarku malah yakni. Jadi gak sambung memang calon wali sama calon rektor itu tidak sambung. Jadi memang gak sambung, cara berpikirnya beda. Makanya saya mohon ini apa ya? Ya itu tadi saya sudah cocokkan sama Gus Dar. Jadi kalau kamu daftar ya monggo. Nanti saya tidak tahu yang nanti jadi ketua saya Pak Gus Dar tidak tahu saya. Ya saya teruskan ya tentang sanad ya, karena ini yang ditulis di materi ini sanad. Saya mohon sekali, sanad itu kamu yakini sebagai fardun min afrodi dari jam'i. Karena sekali kamu punya sanad ahad itu merusak Quran. Karena hadis saja masalah, apalagi Quran. Dan Quran definisinya adalah lafadz sing mangkul ilaina bit tawatur. Ada kata apa? Bit tawatur. Makanya saya itu kalau nulis ya minhum ya. Jadi harus ditambah minhum. Di antara sahabat yang diambil tadi Abdurrahman As-Sulami sama Zirin bin Hubes adalah Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Tapi itu mesti ada yang hilang banyak. Saya akan hitung saja secara logika ya. Dan ini pasti benar, nggak mungkin benar, tapi pasti benar. Ada ayat sing nazalat fi Abi Bakrin. Tentu Abi Bakar lebih tahu. Kayak masalah hijrah. Jelas la tahzan isqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ada ayat yang jelas tentang Aisyah kayak hadisul ifki. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarral lakum bal huwa khair. Itu jelas Aisyah lebih tahu. Ada ayat yang turun tentang Umar, yaitu tentang Asra Badrin. Laula kita buminna wa isabaqala masakum fima madabuna terus. Ada ayat yang lebih spesialnya Utsman. Sekarang cara disiplin ilmu harusnya kita talaki dzalikal lafzi atau talaki riwayah fi hadisil ifki an Aisyah wa fil hijrah an Abi wa fi riwayatil faqih bin al-faqih wa bin al-batil dari Umar. Karena ya ibn Nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Itu asbab nuzulnya Umar. Ali tentang ayat zadani khosmani khasamu fi rabbihim itu jelas nazalat fi Ali. Secara disiplin ilmu, kalau kamu ingin disiplin riwayat harusnya sanadnya seperti itu. Makanya kalau Aisyah dibantah tentang hadisul ifki, ayat itu turun tentang saya. Jadi ilmu saya kata Aisyah nggak pernah kalah dengan kamu. Tapi kita tetap saja pakainya. Makanya Abdullah bin Mas'ud itu masyhur, nggak terima dia disejajarkan dengan Zaid bin Sabit. Ketika dia tidak termasuk tim lajnah untuk Rasul Utsmani dan dia nggak mau memang. Itu Utsman cara sekarang dimaki-maki. Kamu melibatkan Zaid bin Sabit. Yang saat saya sudah bela Nabi, dia masih di rahimnya orang kafir katanya. Karena Zaid bin Sabit ini junior sekali, bukan sekedar junior tapi junior
Terus kata Abdul Nasir, saya ini sadisu sitatin fil Islam. Saya itu masuk Islam ketika orang Islam tinggal baru 6. Disaingi orang yang Islam kemarin katanya. Enggak mau dia. Dan itu bukan keangkuhan tapi profesional. Jadi harusnya kita mikir kenapa sanad Quran hanya lewat orang-orang yang notabene ansoriyin. Mestinya kan nggak menangi periode surat-surat apa? Makkiyah. Maka kita butuh menyebut banyak sebetulnya. Makanya saya mohon meskipun tulisannya hanya Ali, Utsman, Ubay bin Ka'ab, Zain bin Sabit, di hati kamu tetap minhum apa? Di antara sahabat yang kebetulan mudawwan terbukukan itu. Karena ini bahaya kalau dalam ilmu riwayat, karena Quran harus riwayat itu jam'in anjam. Saya beri contoh betapa pentingnya orang-orang yang enggak ahli ilmu. Orang enggak ahli ilmu, tapi barokahnya tawatur itu, ya mutawatir. Meskipun harus lewat mungkin takdirnya medsos atau TV atau mubalek atau orang nggak jelas-jelas, nggak apa-apa. Sementing ilah darah jadid. Tawatur. Pernah ada seorang khotib, masyhur itu cerita itu. Saya punya kitab yang dikarang oleh orang alim tapi jenisnya jenis peneliti. Meskipun nanti pas analisisnya saya juga agak setuju, tapi ya riwayatnya saya setuju. Itu ada orang khotib baca ayat wala tanggihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau ajabatkum. Dia masih baca wala tanggihul musyrikina hatta yu'min. Masih baca bi fathit ta karena depannya bi fathit ta, belakangnya juga fathut ta. Maka maknanya menjadi gini, wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh. Karena ini mutaati yang bila mafulin wahid. Kowe ojo nikah sira kabeh lanang karena ingkaha atau ya ingkahu. Kalau wala tanggih berarti la tangkiha la tangkihu. Berarti khitabnya pada jamak mudzakkar salim. Wahai para lelaki muslim, kamu jangan nikahi lelaki musyrik. Wah itu si Arab itu tersiksa. Hebatnya apa? Dawuhnya Allah kalau bakas sekelas itu. Enggak usah dilarang, yang mau minat itu siapa? Karena maknanya jadi wala tangkihu, kalian para orang Islam lelaki jangan menikahi lelaki musyrik. Sing pengen nikahi Donald Trump ya sopo kan gitu. Enggak usah dilarang ya kita tidak akan menikahi. Kebetulan yang pinggirnya khotib ini orang alim. Jari semua alim. Iku khotib sing goblok. Asline ayatnya orang ngono. Ayatnya gimana? Itu bidomita wala tungkihu. Ketika wala tungkihu maknanya menjadi benar karena wala tungkihu lan ojo nikahno sira para wali khitabun lil auliya, bukan khitab pada lelaki tapi khitabun lil auliya. Wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh ayyuhal auliya, para wali-wali banatiku mek anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al musyriki ing lanangan musyrik. Berarti di sini menjadi pelarangan para wali yang punya anak putri, wali dilarang menikahkan anak putrinya ke lelaki musyrikah. Jadi itu kamu kalau ngaji itu jangan sembrono, jangan para pas kiai ini ngantuk wala tangkifu lolos terus dapat sanad wala tangkifu. Oh, siapa setor yang enggak ditegur. Enggak ditegur itu kemungkinannya kan dua kiainya dapat didengar. Paham ya? Atau kamu ngawurnya pinter sehingga enggak konangan. Nyerobot saja. Tapi bagi kita ahlul ilm itu fatal betul. Sehingga orang-orang ahlul ilm itu mesti mengharokati sekian mawadi uzalal istilahnya. Karena bahaya. Jadi ya, saya ulang lagi ya, mestinya bacanya wala tanggihul musyrikati hatta yu'min bi fathit ta. Itu betul wala tanggihul lan ojo nikah sira kabeh lanang Islam, ya ojo nikah al musyrikati ing wadon perempuan musyrikah. Tapi kalau yang kedua harus dibaca bidomit ta wala tungkihu lan ojo nikahno sira kabeh para wali ai banatikum maf'ul bih awal dibuang ing anak wedok sira kabeh ojo mbok nikahno al-musyrikin. Tapi sekali dibaca walantang itu, maka kualitas maknanya itu bisa terjadi. Wahai para lelaki mukmin, jangan nikahi lelaki musyrik. Makanya si Bedui ini tanya, apa betul itu kalamu? Iya. Masa Allah ngendikan sekacau itu? Kecewa dia, mas ada ayat Quran yang dipuji-puji Jamiul Kalim. Kemudian kualitasnya seperti itu. Jadi wong alime, yo khotib sing goblok orang-orang. Artinya apa? Ketika Quran dibaca secara salah, entah makhrajnya, entah halafatnya atau harokatnya. Ini Arabi saja tahu. Karena Arabi pun punya adzauqus salim. Karena adzauqus salim tidak didominasi para mukri atau para kiai atau para ahli Quran. Orang yang salimatuz dzauq juga bisa. Sehingga pernah ada seorang khotib juga, ini cerita-cerita Kedui. Orang khotib pidato. Khutbah. Fa warabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mislama annakum tantikun.
Demi Tuhannya langit dan bumi, bahwa apa yang dijanjikan Allah pasti terjadi. Hakun itu maknanya terjadi. Itu si Arabi tadi langsung tanya ke Khotib. Khotib, Mang dalladzi akhdhabal jalil hatta al-ja'hu ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah? Mana orangnya? Karena kalau dalam tradisi balaghah sumpah itu sudah tersinggung. Misalnya saya punya utang sama Gus Dar ditagih hari ini, hari Selasa. Gus utangnya bayar. Paling saya bilang, dia ke sesuk. Ketika sesuk ditagih lagi, nanti Kamis ditagih lagi. Kalau saya mulai tersinggung pasti wawahi. Jadi orang kalau sampai sumpah itu bukti apa? Tersinggung. Karena kalau dalam balaghah disebut kalau mukhatab tu kholiyadhini tidak usah taukid. Tapi kalau mulai mutaradid agak ragu dikasih taukid. Kalau banget nggak percaya nih dikasih sumpah. Itu mesti terusannya dukung. Itu kaidah itu nggak bisa nggak? Karena al-yamin atau al-qasam itu ya dulu alal khot. Makanya langsung si Arabi tadi tanya, "Man dalladzi akhdhabal jalila hatta al-jawil al-yamin?" Siapa yang bikin Allah tersinggung sampai Allah terpaksa sumpah? Ini dzauqul Arabi, dzauqul Badawi, orang yang sangat betul. Karena Quran mutawatir lafdzan wa dzauqan wa balaghatan wa nahwiyan dan sebagainya. Sehingga sebelum ada Imam Nafi', ini saya cerita khasnya ahli Quran. Karena bapak saya, buyut-buyut saya itu hafal Quran. Dulu ketika bapak saya, tadi Mbah Munawir sampai berapa? 98% ya. Saya hafal Quran, era anak tadi. Era anak itu 98%. Ya, dari jenengan tadi. Jadi, dulu bapak saya nasihati saya hafal Quran itu lucu. Nasihatnya gini, Dok. Aku hafal Quran, mbahmu, buyutmu hafal Quran. Yes, ojo kepaten over. Nak kowe rapal itu sebenarnya alasannya anakmu rapal gampang, wong bapak ya rapal. Putu lu ya gampang meneh. Wong bapak mbah ya ora. Maka anake wong alim rapal Quran atau orang alim ku kriminal pertama yang menjadi sunatan muttabah. Nah, itu mau melegalkan anaknya punya alasan kan? Coba kamu alim, terus anak kamu udah alim. Kamu, cung kowe kudu alim kok mbahmu. Lah bapak gimana bapak? Kan pusing. Jadi sebetulnya duri ada alim itu mesti salah ini. Salah pas depannya ini. Dan makanya saya itu tak angen-angen bener bapak saya. Bapak saya itu ya akrab sama Gus Najib, sering semaan bareng dulu. Jadi misalnya bapak saya ada hafal Quran, coba mau pede nasihati saya suruh hafal gimana alasannya? Kan nggak punya alasan. Jadi cara bapak pokoknya Joko Paten obor. Ya, kalau orang kuno mana nih Joko Paten obor. Saya beri sekian contoh. Sebelum Imam Nafi' itu ada. Imam Nafi' itu periode tabi'in. Kila tabi'in karena Imam Nafi' itu paling senior. Nafi' itu punya guru namanya Ja'far Al-Qari. Setelah itu sudah sahabat. Makanya Imam Mujahid itu disalahkan orang banyak ketika memasukkan Imam Kisai. Sebenarnya Imam Kisai sama Hamzah itu pernah lama nggak ada sebagai qurra sabah. Makanya kata kitab-kitab besar itu ngeritik Ibnu Mujahid itu musabbih sabah. Dia adalah orang yang menentukan ulama sabah. Itu keliru katanya, kata ulama-ulama lain. Karena sebetulnya yang Kisai itu tidak selevel Ja'far Al-Qari, gurunya Imam Nafi'. Ya, gurunya Imam siapa? Nafi'. Makanya terus ulama nambahi qiraatul asyraf, ditambahi Ja'far Al-Qari dan Sholaf dan Hisam. Itu sebenarnya agak salah. Agak salah gini sebetulnya ya, yang Kisai harusnya masuk yang salah sah tambahan, bukan yang Ja'far. Karena kan nggak fair, Nafi' saja yang muridnya termasuk Qurra Sabah, gurunya termasuk salah sah Al-Mutammimah. Bil asyraf ya, salah sah Al-Mutammimah. Kita sebagai orang yang bidangi itu sebenarnya agak protes. Tapi yang terkenal situ ya sudah lah, ikut saja daripada fitnah. Tapi kita sebagai ahli ilmu sebenarnya tahu duduk perkaranya. Ya tapi ya sudah lah, itu enggak sampai salah fatal. Sebelum ada Imam Nafi' itu ada pernah, ini meskipun cerita agak enggak valid, tapi diakui banyak ahli ilmu. Ada orang datang ke Rasulullah bilang begini, ya Nabi Allah, seorang lagi, ya Nabi Allah, he wong sing diceritani Allah. Karena naba'a maknanya cerita, isim fa'ilnya nabiun, orang yang dapat cerita dari Allah. Itu kanjeng Nabi guyu seneng. Terus anak Quraisyun dari Nabi, aku itu wong Quraisy, la yuhammis, orang Quraisy itu gak suka hamzah. Jadi kalau saya baca ya Nabi Allah. Tapi terus setelah itu ada Imam Nafi'. Setelah periode sahabat, tabi'in ada orang bernama Nafi'. Nafi' itu muridnya Ja'far Al-Qari. Itu dia mengatakan itu mahmusullah. Coba kita kalau baca coba amma yatasaalun coba anin nabail azim. Berarti naba apa? Mahmusullah. Nabi ibadi, nabi nyeritakno sira ibadi ing pira-pira kaula ingsun anni anal ghafurur rahim wa nabihum al-dhaifi Ibrahim. Semuanya pakai hamzah. Tapi pas isim fa'il Imam Asim mengkhafif hamzah menjadi ya. Sehingga beliau baca ya ayyuhan nabiyyu. Imam Nafi' enggak mau, ini mahmusul lam. Sehingga dia baca tetap ya ayyuhan nabiyyu.
Andai kan aku ra kadung ditetir melok kira Ahmad Syukur, aku melok Imam Nafi, yakin. Karena menurut saya lebih apa sorofnya lebih lurus, lebih urut. Andai kan saya enggak jin, tapi takdir saya kan harus Asim, harus Nabiun, enggak Nabiun. Tapi barokahnya Imam Nafi, akhirnya kita tahu. Andai kan tahu-tahu ada iya, ini cara Pak Muhtarom Busro, mesti dikira nakis yain. Nah, naba yang bunubuan atau haza yahzu huzuan. Padahal enggak dari haza yahza hus. Nah, ketika jadi husan ini hamzah ditakhul jadi wawu huzuan. Maka dikira asapa huzuan husan huzuan. Sama kafa yakfa'u kuf'an. Tapi Imam Asim bacanya kufuan. Lu ini mahmus kok diganti. Wah. Ya kamu enggak tahu anehnya. Karena enggak nekuni itu. Mengapa lawe sangel mikir ngono barang itu. Ah, sementing mlayu semaan wis ribet. Nah, kita ini kadang kriminal baru. Maksudnya asal lari semaan wis ora tau mikir. Kita yang nekuni tafsir pusing. Pusingnya kufuan. Ini wawunya itu karena bawaan nakis. Apa bawaan mukhaffaf minal hamzah? Karena hamzah itu saklilah. Sehingga dalam ulumul Quran yang diantaranya menganalisis itu disebut wal Quraisy la yuhammis wa tamimi yuhammis. Memang orang Quraisy itu anti hamzah. Orang Quraisy itu gak suka hamzah. Ali, Sayyidina Ali ini orang Quraisy. Kita tahu Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Itu jelas orang Quraisy. Sehingga dia anti hamzah juga. Makanya Ali kalau baca ya kayak kanjeng Nabi ya ayuhan nabiyyu. Tapi Bani Tamim enggak suka. Enggak suka seperti itu, sukanya yang asli. Ya ayuhan nabiyyu. Nah, Imam Nafi itu termasuk marganya atau ikut secara panutan, ikut orang Bani Tamim. Makanya ketika Quran itu turun bi harfin wahid, itu Nabi susahnya minta ampun. Sampai as'alullah mu'afatah, saya minta ampun ya Allah. Zidni, saya harus ditambah. Dalam riwayat, falam azal astaziduru. Dan Nabi jelas-jelas mengatakan, inna umati latutiku dhalik. Kalau hanya pakai satu lugat, umatku gak mampu. Karena kalau Banu Tamim itu disuruh mentaksuf gak bisa. Dia gak bisa baca ya ayuhan nabiyyu. Bisanya ya ayuhan nabiyyu. Ini biar calon rektor pusing. Kalau nganalisis sosial itu gampang, lembaga polling bisa. Lembaga polling itu apa? Bisa. Penggayanya kan gawe pola. Oh, pola kecenderungan orang gini-gini itu. Nah ini kecenderungan santri di polling juga. Ya saya ulang lagi ya. Tapi barokahnya Qiraatun Nafi. Yang saya ulang lagi sebetulnya Imam Nafi itu tidak mubtagir, tidak yang pertama melakukan itu. Orang-orang Arabi Bani Tamim itu ya dulu kalau manggil Nabi ya Nabi Allah, bukan ya Nabi Allah tapi apa? Ya Nabi Allah. Maknanya luwih jelas. He wong sing tok cerita sangka Allah. Buktinya lihat di isim di fi'il amarnya. Nabi ibadi. Coba. Nabi nyeritakno sira ibadi. Berarti maksud kalau dimaknani pakai kitab, Nabi nyeritakno sira ya Nabi he wong sing dadekno. He wong sing tok cerita. Semuanya mahmus hamzah, mahmus lam. Tapi orang Quraisy enggak mau. Sehingga orang Quraisy, lah lucunya itu memang ya lucu entah keramat enggak tahu. Gurunya Imam Nafi, Ja'far itu, kalau untuk fi'il itu malah dia setuju ditakhfif. Makanya banyak qiraah innama yu'minu jadi apa? Yu'minu. Nah, jadi Imam Asim disalahno tidak bisa. Jadi cara Imam Asim kira-kira gini, wong aku fi'ile wis tak hamzah, mosok isim fa'ile hamzah pisan kan gitu. Lah sing Imam Ja'far lucu, isim fa'ile di hamzah, no fi'ilnya enggak. Jadi nak baca ya yu'minu mu'minun. Nah sorof itu ya ada sisi agak ngawur. Ini coba Tarum Busro mesti gak terima. Sorof itu ada ngawurnya Pak Tarum. Tapi ya sudah kita terima. Ngawur dengan tanda kutip. Misalnya jangan kalau nasrif kan mana yu'minu iman. Coba kalau Anda jadi fi'il mudhari. Kenapa saya tidak diilal sendiri? Amana asluhu amana ala wazni af'ala. Ubdilat ala hamzatus saniyatu alifan. Mergo istima'ihima fi kalimatin wahidah fasara mana? Imanan. Asluhu imanan ala wazni if'alan. Ubdilat alhamdulillah saniyatu ya'an mergo liwuku'iha ba'da kasratin fasara iman. Coba kalau kamu jadi yu'minu. Cuma ilmu ini enggak syarat jadi rektor aman Pak Mustaqim, enggak apa-apa. Syarat jadi rektor enggak harus jelimet seperti ini. Tapi syarat jadi wali lah itu. Kalau syarat jadi wali itu harus malah tulisannya kudu wayang barang. Tak
Tadi saya cocokkan sama Gus Dar. Gus Kiai sing wayah itu kok keramat-keramat. Mbak Munawir istrinya banyak ya keramat. Mbak Kusairi Pasuruan itu Jember wayah ya. Jangan-jangan syaratnya keramat tuh. itu apa ya? Itu analisis sepihak sama saya. Cocokkan sama saya. Tapi itu enggak harus dibenarkan. Ya sudah ini cerita aja Gus. Coba kalau Anda jadi ahli sorof, Anda kan mungkin tidak ahli sorof. Kita yang ahli sorof sama Matarom, itu mesti terseksi. Mungkin saya bilang mungkin. Kalau ada ahli betul ya silakan nanti ngatur saya ahli Gus kalau apa. Amanah dielal, yu'minu tidak. Imanan dielal lagi. Mukminun tidak. Maka Imam Asim karena dia itu punya guru yang dari Quraisy yang tidak Quraisy. Imam Asim tuh ngepek. Bersama taruh rasanya detik kulon nate sholat hajat khusus protes Imam Asim. Tapi kesampaian, kalau nanti ngidi. Mereka yo jenengan pasti dia nuruti ilmu, napa nuruti riwayat, tapi tak takoi. Dan itu memang saya rencana kalau ketemu beliau di Mesir. Pertama ketemu saya itu protes itu. Sing gitu kan. Jenengan itu percaya ilmu, percaya riwayat. Karena beliau itu beberapa kali ngebar, ini saya beri contoh. Ya amanah dielal, yuk minu tidak kan tetap hamzah. Imana dielal, mukminun tidak. Sekarang isim fi'il amarnya. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni ma khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni fis samawati tuni. Karena dia tahu ata yu'ti itaan. Fa huwa mu'tin wa kamu kan terus i'ti apa iti. Imam Asim ngeper 2 kali. Dia tahu orang Quraisy mesti suka hamzah, maka bacanya iti. Orang Bani Tamim mesti sukanya hamzah. Daripada ring atau pengindu. Jadi makanya ini mau saya tanya, jenengan itu wediku. Karena dia punya guru juga, turunan Bani Quraisy sama Bani Tamim. Akhirnya dia baca fis samawati tuni, fis samawat itu nih. Nah murid-murid itu karena nggak paham, oh ini rokno. Tapi sebetulnya itu permainan sorok kelas tinggi. Semeskipun sorok dikarang ya anak kacaunya juga. Dulu Mbak Maksum Ali ketika ngarang sorok, mantunya Mbak Hasyim Asy'ari namanya Mbak Maksum Ali. Jadi 2 ahli sorok tuh Maksum Ali sama Mbak Ali Maksum. Mbak Maksum Ali kemarin digojok sama temannya kan. Fa'ala yafulu fa'lan contohnya Nasoro yang suruh Nasron. Barang fa'ala yafilu fa'lan contohnya 2.000. Temen bar nulung kok mentung kan. Fa'ala yafulu itu contohnya nulung barang fa'ala yafilu kok wis intung. Jawabe Mbak Maksum, dunya Kang. Kecepatan maksudnya pas bar nulung kok terus. Tadi karena kadang orang yang ditulung ya harus dipentung gitu. Saya beri contoh. Jadi kelihatan Imam Asim itu nyuwun sewu juga tidak konsisten. Imam lain juga tidak konsisten. Tapi tadi semua itu barokatul ilm. Juga barokatul riwayat. Kamu jangan hanya bilang itu barokatul riwayat. Juga barokatul ilm. Coba sekarang kita berdaya. Allahu yastahzi'u. Fi'ilnya dipakaikan hamzah. Qiraah lain mesti jadinya yastahzi. Jadi seputar qiraah pasti masalahnya itu hamzah. Nah, sekarang misalnya ada hamzah, jejer hamzah. Pilihannya apa? Mesti pilihannya sama. Aha jamiyun jamiyun pilihannya mesti tashil aha jamiyun dikil hamzatan jamiyun. Lho cara wong nahwu ya seneng yang kikil hamzatan karena hamzah pertama itu istifham, hamzah kedua balungan kali harusnya bacanya ya a jamiyun. Tapi ada ya tapi ini 2 hamzah aja normalnya diidghamkan a jamiyun. Jika sebetulnya bisa qiraah asab itu ya ada keren-keren amat ya normal-normal saja sebetulnya. Tapi wes doku mau luhur koyo wow. Sebetulnya biasa, enggak usah bangga biasa. Tapi ya tetap harus syukur ya daripada enggak bisa. Tapi sebetulnya itu normal semua, secara analisis itu normal semua. Makanya Imam Asim kalau ketemu saya nanti di masa masjid tanya. Jadi kan baca 2 kali itu wedi guru, karena punya guru 2 turunan Bani Tamim sama Bani Quraisy. Tapi secara nahwu itu memang nahwu dan sorof itu memang semuanya tidak konsisten. Nah kita yang neliti itu, saya itu neliti Rasul Utsmani, neliti itu terus akhirnya sudah Gusti ini ilmu saya sudah cukup sampai sini. Pokoknya kalau sholat kepengen ketemu Mas. Ya beliau akhirnya ya kira-kira jawabnya seperti itu. Ya anut guru, ya anut ilmu, soalnya tepat-tepatan deh. Imam Asim ya diprotes beberapa muridnya. Imam Hafiz itu pernah protes sama beliau. Dia habis ngaji ketemu sama Syu'bah. Kita tahu kan muridnya Imam Asim itu 2, Hafiz dan Syu'bah. Yang terkenal maksudnya. Sejarahnya nulis yang terkenal itu ya agak nakal sejarah. Muridnya ya banyak. Sama seperti Mbah Munawir ditulis sampai Mbak Arwani, hanya 3 yang bisa ditulis. Terkenalnya Mbah Munawir yang ditulis kan hanya 3 kan. Di antaranya Mbah. Terus akhirnya murid rada diusaha akhirnya ditulis sembrono.
Ya nggak mungkin lah orang sekali berhasil muridnya hanya Syu'bah sama Hafs. Mungkin nggak? Oh nggak mungkin. Imam Hafs alim ngono mesti kancane akeh, tahu dibully, tahu macam-macam. Gak mungkin wong sikit santri loro kok alim gak mungkin kan gak ono sing bully. Kan gak ada gesekan maksud saya secara. Hafs itu pernah bareng ngaji, ngaji sitok-sitok mulai dulu ngaji Quran yang satu-satu. Terus itu pulang lalah bareng. Sing sitok maca. Allahu alladzi khalaqakum min dhafin. Ora mau diwacana dhufin. Ora entek kono. Terus ora falafat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari Imam Syu'bah. Dari Hafs orang mau bacaan aku kufuwan yakin kufuwan. Pakai wawu. Orang pas bacaan aku kufuwan nganggo hamzah. Sesuai soalnya takon. Imam Syu'bah itu lebih sopan, enggak berani tanya. Imam Susi ono sing nekat daripada enggak jauh takon. Ya Syekh itu. Saya tadi cocokkan sama Hafs ternyata kok warane beda. Itu jenengan gimana jadi guru yang bener loh maksudnya. Gitu. Masyhur terus beliau menjawab Aqra'tu kaya Syu'bah ala ma aqra'ani Zirrun bin Fubais an Abdullah bin Mas'ud. Wa aqra'tu kaya Hafs ala ma aqra'ani Abdurrahman As-Sulami ala ma aqra'ahu Ali bin Abi Thalib. Jadi sebetulnya sanad dua itu enggak bisa digabung. Justru kalau kamu nyebut Abdullah bin Mas'ud itu jalur Zirrun bin Fubais yang terus ke Asim. Itu bacanya seperti itu, kuf'an atau kufu'an bil hamzah. Yang jalurnya Asim apa? Kufuan. Nah, akhirnya husuan ya jadi korban karena sama. Haza, coba yang mana nengennya itu haza nakis apa haza mahmus? Haza mahmus. Istiza kan pakai hamzah. Tapi di masternya husuan. Tapi kalau kamu ngaji sorong sama Pak Tarong, haza ya hazau. Husuan atau ngomong selonong jadi husuan. Tapi kalau kamu ngaji Quran, husuan. Tapi kalau ngaji sorong, nah sekarang isal juga sama. Nah ini saya yakin alumni ini pasti senang karena jarang guru menerangkan itu. Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Bagaimana itu ada? Mungkin saking sopannya atau saking nggak tahunya. Coba sekarang masalah terjadi di Sa'ala. Sa'ala yas'alu soalan. Terus pokoknya fahuwa sa'ilun wadha kamas'ulu. Kamu milih fi'il amar mana? Sal apa is'al? Sal apa is'al? Is'al wasal. Ayo ngaco. Partai-partai nana 01. Coba 01 milih apa? Enggak jawab. Is'al 02. Sal. Dua-duanya Imam Asim juga agak konsisten. Ada beberapa yang dia baca sal. Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Ya, sal kan? Sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Tapi was'alhum was'alil Korea. Tapi Ibnu Katsir baca apa? Was'alhum tetap. Ibnu Katsir semuanya dibaca sal, was'alhi dibaca apa? Was'alhum, was'alil Korea, was'alil Korea. Jadi kita baca was'al. Tapi Imam Asim kalau ditanya, kok kamu bacanya gitu? Padahal di juz 2 jelas sal Bani Israel. Juz 2 yang sal Bani Israel. Sal takok siro Bani Israel. Karena fi'il amar memang kadang orang Arab bilang is'al, kadang bila. Sekarang teruskan lagi. Sa'ala yas'alu soalan. Fi'il amarnya milik is'al apa sal? Dipakai semua. Buktinya juz 2 langsung sal. Tapi kalau ada wawu atau fa, Imam Asim bacanya fas'al. Fas'al bani, fas'alhum, wasalhum. Tapi Imam Ibnu Katsir tetap baca apa? Fasaluhum. Siapa yang pernah belajar siapa? Ibnu Katsir baca apa? Fasaluhum. Yang kita baca fas'aluhum dibaca apa? Fasaluhum. Yang wasalhum dibaca apa? Wasalhum. Wasalil Korea dibaca Wasalil Korea. Nah, itu akhirnya punya efek di sistem Rasam Utsmani. Rasam Utsmani meskipun kita ala qiraati Asim, itu nulisnya tetap wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya berapa kalimat? Yang wasal itu. Wawu, sin, suratul ya, lam. Berarti hanya 3. Wawu, sin, lam. Enggak boleh dalam Rasam Utsmani kamu nulis wawu, alif, sin, alif ngadeg mau diul hamzah, baru lam. Karena kalau seperti itu bacanya harus wasal gelem. Jadi kalau Ibnu Katsir ketemu orang nulis wasal begitu dia ngamuk. Aku agak duwe peluang. Nah, iya kalau ditulis pakai wawu, alif, sin, alif mau di al hamzah, terus lam. Berarti hurufnya berapa? 5. Mau tidak mau harus dibaca apa? Wasal. Makanya Rasam Utsmani itu harus ditulis tanpa alif mau diul hamzah supaya Imam Ibnu Katsir punya peluang baca wasal. Nah, itu pentingnya
menetapkan Rasul Utsmani biar qiraah lain punya peluang. Dan itu ada disiplinnya juga. Tapi kan kita sudah kadung ikut partai tadi. Wasal. Ya sudah seperti itu. Ada lagi menyangkut mudhoaf. Kalau kamu nasrib coba. Mau ngetes Pak Taro mungkin ikut dites gak pantas. Madda ya mutu apa coba? Maddan wa ma maddan bahwa madun wada kamam. Kamu partainya umtut apa muda? Oh ini umtut ini. Umtut coba ngaco yang umtut berapa? Umtut apa muda? Muda apa umtut? Ya keliru semua. Atau benar semua. Karena Quran pakai dua-duanya. Kan masyhur tuh. Wa fuqaha tsumut wa munfisakan di kaunihi bimud madr fitaron nahu halal tu mahal fi jasmin wa shibhil jasmi takhirun kufi. Quran pernah pakai dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Berarti pakai partai idgham mayyartadda. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Artinya Quran dia pernah pakai idgham, dia pernah pakai tidak idgham. Wa mayyushaqillaha. Berarti idgham. Ada yang yushaqik. Berhubung iltiqa'u sakinan, yusaqikir rasul dan seterusnya. Berarti pernah Quran pakai apa? Fatul idgham yushaqik. Pernah pakai idgham yusaqik. Sama ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda. Pakai apa? Idgham. Tapi ada ayat wa mayyartadid. Nah, kita sebagai peneliti itu baca itu ya Allah. Makanya Imam Sibawi itu pernah baca Quran itu sujud berkali-kali. Ya Allah, betapa hebatnya Engkau. Semua lughat yang terjadi di Arab pernah dipraktekkan di kitab jenengan. Sama kan gak tahu sujud berkorong karena Arab beda. Malah kadang yartadid maknanya beda. Padahal itu mau idgham ya fakul itu sama. Iktatabah kang nulis sapa Muhammad huwa ing asatirul awalin. Intasakhoha tegese menyalin sapa Muhammad ha ing asatirul awalin min dzalikal qaumi sange mengkono-mengkono kaum. Fa ghayyarahu mongko mengubah utawa menggubah sapa Muhammad hu ing ikilah ma sing min asatiril awalin. Dadi jare wong kafir Muhammad itu kreatif. Dadi naskah-naskah kuno terus dinaskah dekne terus didadekno napa Quran jare wong kafir fahiya. Mongko te asatirul awalin itu mlayu den waca napa asatirul awalin tuqra'u tegese den waca napa asatirul awalin ali ing atase Muhammad. Liyahfadhuha supaya ngapalno sapa Muhammad ha ing asatirul awalin. Bukrotan ing dalem wektu esuk wasilan ing dalem wektu sore. Hutwatan tegese ing dalem wektu esuk wasiyan lan ing dalem wektu sore. Qala ta'ala raddan halin wala alihi ing atase omongane wong kafir dawuh Allah kul anzalahu alladzi ya'lamu sirra. Kul ngucap sira Muhammad anzala nuronahu ing Quran sapa alladzi dan ya'lamu kang pirsa sapa alladzi asirra ing rahasia. Ail ghaiba tegese rahasia fis samawati ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Quran itu diturunno zat sing ngerti rahasiane langit bumi. Nah, mulane termasuk sirine Quran niku mukasyafah nggih Nabi ra tau pirsa tapi dadi pirsa. Inna satamne Allah iku kana ana sapa Allah ghafurun zat sing akeh nyepurane lil mukminina maring pira-pira mukmin, rahiman tur akeh welase bihim kelawan mukminin. Wa qalu lan padha komentar sapa kufar mali hadar rasul. Maiku apa li hadar rasuli kedue rasul yakulu kok mangan sapa rasul atau ama ing panganan. Bayam silan yo mlaku-mlaku sapa rasul fil aswaq ing dalem pira-pira pasar. Muhammad piye to rasul kok doyan mangan yo kadang-kadang mlaku-mlaku ning napa pasar. Lan iki nek dadi kiai kadang-kadang ning pasar, kok rasul yo sering ning napa ning pasar. Tapi nek cara adat kiai moro pasar muruah jare gagu harga napa diri. Nah iku ajaran keliru. Men pasar ning pasar ae. Sementing aja utang ra nyaur ngono wis biasa. Perlu kan guyu. Ndene yo kiai tapi kacau. Jadi biasa mawon pening pasar ngene apa? Ning pasar, pening dalan ngene dalan biasa. Nguriyen Nabi ya yakulut ta'ama wa yamsi bil aswaq. Laula unzila baya den turono hala unzila baya den turo ilahi maring Nabi sapa malakun malaikat. Fayaku namung kono iku mahu sertane Nabi. Fayaku namung kono sapa malak mahu sertane Nabi ku nadhiron niku dadi pembantune manane melok dadi nadhir. Yusaddiqu kang bener sapa malak ku ing Nabi. Utawa ngene auyul qauta den kekno ilahi maring Nabi apa kanzun gedung menasama sanging langit yunfikuhu kang iso nglakoni infak sapa Muhammad ing kanzun. Walah tajulan ora usah butuh sapa Muhammad ilal masih maring lumaku fil aswaq ing dalam pasar-pasar itu labil ma'as krana golek penguripan. Nah, wis ngaku Nabi kekasih pangeran duwe emas seblok ka langit tak gedung ngono terus ana dhuwit wakeh terus nak dakwah karek jupuk ora usah Nabi golek mangan ning napa? Pasar kurang ajar tenan. Dadi kamar nek ngaku parak pangeran ya apa-apa gampang ngono aja repot.
Paham gitu. Dadi menak kowe para pangeran kok urip pemangel iku ora iso dadi tersangka mergo dhisik nabi para pangeran tapi pungupo jiwane butuh kerja teng napa? Pasar. Nah jare wong kafir ora ngono nak para pangeran. Untuk duit kok langit, dadi nabi ora perlu kerja. Autakunu lahu ta ana lahu kedhi Muhammad apa janatun perkebunan bustan tegese perkebunan. Yaqulu kang mangan sapa Muhammad minha sanging bustan. Ai min sibariha tegese sanging buah bustan. Fayak tafiya mongko ngalap cukup sapa Muhammad biya kelawan jannah. Wa fi qiraatin naqulu minha. Kang mangan kita bindon enahnu tegese kita. Fayakuna mongko ana lahu kedhi Muhammad apa maziyatun kelebihan alena ing atase kita biha sebab duwe jannah. Utawa ngene lho Muhammad duwe gedung sing dhuwur utawa duwe perkebunan sing abadi. Terus kita karek mangan. Jadi kita diutang jasa mbek dekne lah. Iman Allah nak diutang napa? Jasa. Padha kirene lha apa iman wis payah tenan wis. Dadi wong kafir. Dadi sebagian kira macane nak kulu napa? Minha. Mboten yak kulu tapi napa? Nak kulu. Manane nak kita mangan sangka rezeki ka Muhammad, iman Allah wong kita utang napa? Jasa apa meneh abadi. Kurang ajar. Mulane kita dadi kiai sing sabar, darani kere sabar, darani sugih yo sabar wis barno. Tapi aja nganggep sing gedeng kuwe kaya Abu Jahal. Mergo sing gedeng padha Islami. Nggih sing gedeng padha napa? Pokoke eling-eling nggih kaidah kula. Zaman Nabi Muhammad ku sing nabi mesti bener, sing wong kafir mesti salah. Lah saiki Islam ekstremis iku gak mikir ngoten. Mestine kan kita itu saiki misalnya dadi wong ekstrem kan perange mbek padha Islami kan. Kita ora mesti bener, musuh ya ora mesti salah. Kok kon tenanan ku piye? Zaman Nabi perang tenanan kan enak, Nabi mesti bener musuhe mesti salah. Lah saiki misalnya kiai mbek kiai tukaran, Islam ekstrem kelompok iki mbek iki tukaran. Organisasi ormas iki mbek iki tukaran. Apa semangat piye padha Islame padha ora jelas bener. Sale rebutan dadi imam masjid sitok. Aku dzurriyah waris sing wakaf. Iku kiai ku mau numpang liwat ra wakaf ra apa terus ngimami. Jare kiai ini aku sing iso maca takrib Gus iku warise do goblok dadi gak berak dadi imam. Kulo sering dilapuri gitu. Kulo anggere dilapuri jam ora aku masjid itu tutup ae. Dadi ora usah ana Jumatan, ora usah ana apa salat. Salate ning lapangan ae dadi netral ora ana sing ngaku. Nganggur Gus masjid ado nganggur ben wis nganggur. Pangeran ora butuh masjid tem. Kesannya kalau sudah konflik seakan-akan dia dibutuhkan dalam Islam. Jadi kudu didono. Agama tanpa masjid ya mlaku, tanpa kowe ya mlaku. Wong dhisik sampean rung lahir ya agama mlaku. Malah jokono sampean iki ana tukaran. Jadi wong nak mun GR ngoten niku sawangane Islam sing butuh ndekne. Nggih Islam. Kulo tak eling-eling ngoten niku Gus Ma'ruf, adike Mbah Mun. Gus Ma'ruf ku unik. Nggih. Umume santri nek wis senior ape boyong ora. Niki tiru tenan nggih. Umume santri nek senior ape boyong kan keberatan. Jadi aku sakjane kepengin boyong mari pondok cek butuhno aku. Jadi seakan-akan dia dibutuhkan. Nek sowan Gus Ma'ruf, boyong gak apa-apa Kang. Pondok ya ono kiai ini, tenang wae. Dadi artinya GR itu dihilangi. Jadi nak ono kiai GR dadi imam sampai mati gak siap dina masjide macet cara Gus Ma'ruf nang mati mawon mungkin wonten mawon sing nyai ngono dadi pokoke wong ku didono ben sadar nak kita sing butuh ibadah, kita sing butuh khidmah masjid, ora masjid sing butuh kita. Nak kowe sing butuh khidmah masjid berarti nyabari ketika ono konflik. Seakan-akan kita ini yang dibutuhkan Islam, kita ini yang butuh Islam. Di misalnya kados kula ngaji ngeten iki. Saya butuh ngaji karena saya ulama. Kewajiban ulama mulang. Saya butuh mulang untuk marekno awakku ning Allah. Golek ridane. Aku ora perlu kecewa mbek gayane Mustofa Faruq. Nek aku kecewa berarti seakan-akan aku sing dibutuhkan Islam. Jadi dia hak kecewa. Kayak wong mergawe lho, pokoke ibadah kok mergawe. Wong mergawe yo ino dikongkon, tapi karena kita butuh uang ino yo gelem. Lah kita ngibadah yo butuh ridane Allah ino nggih gelem.